Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Sistem Informasi Lingkungan pada acara ke-11, yaitu pada acara kali ini kita akan belajar terkait cara penggunaan tools network analysis di Quantum.js. Sebelum dimulai, kalian bisa memulai save project terlebih dahulu. Kalau saya sudah meng-save dengan nama network analysis di atas ini. Jika sudah save, bisa klik pada data add vector, kemudian ditambahkan file yang sudah disediakan. Yang ditambahkan adalah administrasi Kota Surakarta, kemudian batas Jawa Tengah, kemudian jaringan jalan, lokasi stasiun, pemadam kebakaran, dan juga rumah Firdaus. Jika sudah, klik open, kemudian klik add, close. Jika sudah, akan muncul tampilan seperti berikut. Setelah selesai, kita lanjutkan untuk membuat network analysis-nya. Sebelum itu, saya sedikit jelaskan terkait apa sih tools network analysis gitu. Jadi network analysis itu sebenarnya cara untuk menganalisis suatu jalan ataupun jaringan yang saling terhubung. Tools ini tuh berguna seperti ketika kita mencari rute tercepat di Google Maps gitu, kira-kira begitu. Kemudian network itu artinya jaringan jalan yang terdiri dari banyak garis yang saling bersambung, yang mana garis-garis ini itu mewakili kondisi nyata di lapangan seperti jalan, kemudian gang, rel kereta api, ataupun jalur sungai. Nah, kemudian analisis sendiri analisis, jadi kita digabung network analisis itu menganalisis suatu jalan yang ada di dunia nyata, begitu kira-kira. Nah, selanjutnya, jika teman-teman belum mengaktifkan processing toolbox ini, teman-teman bisa klik kanan pada atas ini, klik kanan. Kemudian pada panels ini teman-teman aktifkan yang processing toolbox panel. Nah, jika sudah muncul, teman-teman masuk ke network analysis. Nah, ini kan ada beberapa tools. Jadi di network analysis itu terbagi menjadi dua tools, service area dan juga shortest path. Nah, service area tersendiri ada dua pembagian, yang from layer dan juga from point. Kemudian shortest path itu ada beberapa, ada tiga jenisnya. Nanti kita coba satu-satu. Nah, kita sebelum itu kita aktifkan dulu untuk labels namanya. Nah, jika sudah, nanti akan mendapat tampilan seperti ini. Oh ya, tidak harus lewat ini ya, layar styling. Teman-teman bisa aktifkan labelsnya seperti biasa pada properties gitu. Show labels. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk network analisisnya. Yang pertama kita akan mencoba yang shorter path, yang point to point. Jadi untuk shorter path point to point ini digunakan untuk menghitung rute terpendek atau tercepat dari satu titik asal ke satu titik tujuan. Nah, digunakan untuk point ke point dalam satu layar. Ini kan pada lokasi stasiun, ini kan satu layar ada dua titik kan, stasiun Purwosari dan juga stasiun Solo Kota. Jadi untuk short path
point to point ini digunakan untuk menganalisis jalan terdekat atau tercepat pada dalam satu layer. Kita contohkan klik 2 kali atau untuk shortcut path-nya yang point to point. Kemudian pada vektor layer ini pilih jaringan jalan. Setelah selesai, pilih yang shortest. Kemudian untuk start point-nya klik titik 3 pada kanan ini, kita klik. Jangan lupa diaktifkan magnetnya terlebih dahulu. Aktifkan pada stasiun Purwosari. Nah, nanti akan muncul titik koordinat pada propertiesnya. Kemudian endpoint-nya kita juga klik. Karena tadi dalam satu layer, kita klik pada stasiun Solo Kotanya. Nah, nantinya akan muncul koordinat yang keduanya di endpoint. Setelah selesai, jangan lupa untuk save filenya pada folder yang sudah dibuat. Kita save shortcut path point to point. Jika sudah, langsung kita run saja. Nah, nanti akan muncul layer baru berupa shortcut path point to point ini. Ini kita ataskan terlebih dahulu. Kita tebalkan agar lebih terlihat tampilannya. Nah, berikut merupakan hasilnya untuk jarak tercepat antara dari stasiun Purwosari menuju stasiun Solo Kota. Kurang lebih begitu fungsi dari shortcut path yang point to point. Jadi shortcut path point to point itu untuk menganalisis jalan terdekat antara dalam satu layer antara satu titik ke titik yang lain, kurang lebih begitu. Selanjutnya untuk shortcut point to layer ini digunakan untuk mencari rute terpendek dari satu titik asal menuju seluruh titik dalam sebuah layer. Jadi tadi kan untuk satu layer ya, dari titik ke titik dalam satu layer. Nah, untuk point to layer ini dari titik yang lain ke layer yang lain. Misal nanti kita coba untuk rumah Firdaus ini menuju ke stasiun Purwosari dan juga stasiun Solo Kota. Ini digunakan buat ketika teman-teman mencari rute yang paling cepat ketika menuju stasiun atau tempat yang lainnya. Kita coba, kita klik 2 kali, kemudian untuk vektor layernya kita pilih yang jaringan jalan seperti tadi. Path type-nya pilih yang shortest. Nah, ini kan ada dua, ada shortest dan juga fastest. Nah, perbedaannya itu untuk dalam segi kalkulasinya. Kita pilih yang shortest saja karena kita untuk mencari jalan terdekat. Kemudian untuk start point-nya kita pilih rumah Firdaus. Nah, nanti akan muncul titik koordinatnya seperti biasa, seperti tadi. Untuk endpoint-nya kita pilih yang lokasi stasiun, agar nanti kita tahu jalan yang paling dekat dari rumah Firdaus itu stasiun Purwosari atau Solo Kota. Kemudian kita save terlebih dahulu, save to file. Chain swinging, bang bang, and it comes a lot. Bitch, I'm always left the guala, yeah, and you are not bad.
Jika sudah di save, kita run. Nah, nanti akan muncul layer baru yang warna ungu. Kita tampilkan terlebih dahulu agar lebih terlihat. Ini kita jadi ini merupakan jalan dari rumah Firdaus menuju ke kedua stasiun. Untuk melihat jalan terdekatnya, teman-teman bisa klik kanan pada layer baru yang tadi yang sudah jadi. Teman-teman klik pada atribut tabelnya. Nah, di sini tuh ada cost ini merupakan jarak dalam satuan meter. Karena kita tadi koordinatnya itu dalam bentuk UTM, jadi untuk costnya itu akan dalam bentukan meter. Jadi ini kan ada 4196 meter. Jadi kalau disatuankan itu seperti 4 km dari rumah Firdaus. Kemudian untuk yang stasiun Purwosari ini 2 km dari rumah Firdaus. Jadi untuk jarak yang paling dekat tadi dari rumah Firdaus itu ke stasiun Purwosari. Begitu kira-kira. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan yang short path layer to point. Jadi untuk layer to point ini kebalikan dari tool sebelumnya, itu menghitung rute tercepat atau terpendek dari semua titik dalam sebuah layer menuju satu titik tujuan. Jadi nanti teman bisa mengetahui nih jarak dari beberapa layer ini, dari layer stasiun Purwosari menuju rumah Firdausnya itu berapa, jaraknya berapa gitu. Ini kebalikannya sih dari yang tadi sebelumnya. Kita coba terlebih dahulu. Untuk vektor layarnya kita samakan tadi jaringan jalan dan pilih yang shortest. Dan untuk layarnya kita pilih yang lokasi stasiun. Kemudian titik akhirnya kita pilih yang rumah Firdaus. Jika sudah, jangan lupa di save terlebih dahulu. Jika sudah, langsung di run saja. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Jadi ini hanya kebalikan dari tool sebelumnya gitu. Jadi berikan point to layer, ini layer to point. Kebalikannya aja, sama aja sih sebenarnya. Kemudian kita akan coba yang service area. Nah, untuk service area sendiri, yang from point itu digunakan untuk menghitung jangkauan area pelayanan hanya menggunakan satu titik tertentu, yang mana satu titik tertentu itu sebagai pusat area pelayanan gitu. Nah, ini kan saya sediakan titik pemadam kebakaran ya. Kita coba buat service areanya. Kita coba jangkauan pemadam kebakaran ini sejauh mana gitu. Kita klik 2 kali, kemudian kita pilih jaringan jalan. Untuk vektornya kita pilih yang shortest. Untuk start pointnya kita pilih yang ini mark kanan. Untuk travel cost-nya kita isi 5.000. Ini untuk jadi 5.000 meter atau 5 kilo. Kita save. Nah, jika sudah nanti akan muncul layar baru. Kita tebalkan terlebih dahulu agar terlihat.
Jadi ini jangkauan 5 km dari pemadam kebakaran. Jadi gitu. Jadi jika rumah Firdaus berada di sini ataupun di sini, itu sudah mungkin tidak efektif buat pemadam kebakaran itu menjangkau. Jadi buat perencanaan kota itu lebih baik pemadam kebakaran juga dibangun di area sekitar dekat stasiun Purwosari. Nah, untuk stasiun Purwosari sendiri juga sudah tidak terjangkau ya buat pemadam kebakarannya. Jadi mungkin di daerah dekat stasiun Purwosari ini juga perlu dibangun buat pemadam kebakaran agar menanggulangi kecelakaan kerja. Kemudian untuk terus yang terakhir ini ada service area yang from layer. Ini itu kurang lebih sama dengan yang from point, tapi ini bisa digunakan untuk dua titik yang berada dalam satu layar. Kita contohkan pada stasiun ya. Kita pilih jaringan jalan. Untuk vektor layernya ini semua dimasukin jaringan jalan di Kota Surakarta. Kemudian shortest-nya untuk bed type-nya pilih yang shortest. Kemudian vektor layer pilih yang lokasi stasiun. Ini sama, kita kasih 2 kilo aja ya. 2 kilo jadi 2000. Dan jika sudah, jangan lupa untuk di save. Nah, jika sudah di save, klik run. Nah, jika sudah akan muncul jangkauan area sejauh 2 meter untuk stasiun Purwosari. Coba kita tebalkan terlebih dahulu agar lebih kelihatan ya. Nah, ini kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Jadi ini jangkauan stasiun Purwosari sejauh 2 km, ini Solo Kota sejauh 2 km. Jadi untuk rumah-rumah yang berada di dekat stasiun Solo Kota atau Purwosari itu yang daerah sini, ini lebih baik ke stasiun Purwosari. Yang di daerah dekat Solo Kota ini mungkin ketika mau pergian mungkin dari stasiun Solo Kota gitu, atau mungkin untuk dianalisis misal kebisingan atau analisis pencemaran lingkungan lainnya itu juga bisa. Misal kebisingan, biasanya kan di stasiun itu kan ada pencemaran kebisingan ya, itu bisa dalam radius 2 km atau 1 km di dekat stasiun. Jadi ini kan tadi kita coba untuk 2 km ya, jadi rumah-rumah yang di dekat sini otomatis terkena dampak kebisingan, atau yang di dekat Solo Kota ini juga otomatis terkena dampak kebisingan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk acara praktikum ke-11 kali ini. Mungkin setelah ini bisa teman-teman save pada folder yang sama seperti biasa. Jika sudah, nanti dibikin zip dan dikumpulkan pada Google Classroom. Mungkin sekian untuk penjelasan acara network analysis pada kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam penjelasan ataupun kurang dapat dipahami dalam penjelasan saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.